Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Double Vet bersama gua Dr. Hewan Suwardi Hidayat. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol atau sharing self podcast ya, sesuai judulnya yang pernah gua bahas. Gua bikin dulu self podcast ini dan mati ya. Baru sekarang lagi gua punya mood, mungkin bukan punya mood. Gua berniat lagi untuk membagikan ilmu-ilmu yang semoga bermanfaat buat kalian yang senang hewan-hewan. Khususnya untuk kali ini gua akan bahas mengenai minum minum untuk burung gitu ya. Nah, jadi guys gini, banyak orang-orang itu ngasih minum seadanya. Seadanya itu maksudnya gini, kasih air keran, kasih air mentah, air sumur, terus air apa lagi. Nah, bahkan ada orang-orang yang memang mungkin agak ekstrim dikasih minumnya air infus. Entah itu NaCl, dextrose, atau ringer laktat. Mungkin berharapnya, oh gua kasih ini burung gua jadi apa namanya ya, jadi gagah, jadi kuat gitu ya, karena dextrose kan gula, terus NaCl atau RL kan itu elektrolit. Mungkin dalam pikirannya itu, oh burung gua dikasih ini jadi seger, jadi gacor gitu. Padahal enggak guys gitu ya. Jadi ya mungkin sedikit banyak berpengaruh mengenai elektrolit ini untuk merehidrasi, tetapi peruntukan air infus ya untuk masuk lewat pembuluh darah atau subkutan, bisa di bawah kulit. Kalau diminum ya memang bisa-bisa aja, sah-sah aja, nggak bikin keracunan gitu. Tetapi memang air minum ini lebih baik ya yang bagus, bisa air matang, air galon misalkan, air mineral nggak masalah. Tetapi gua bahas di sini tentang air minum yang memang beberapa ada bagian-bagiannya nih. Misalkan kita bahas dulu air minum yang tidak direkomendasikan ya. Pertama misalnya kayak air keran tadi, air keran atau air PDAM, ini kan ada klorin ya, bisa burung itu jadi keracunan klorin, bisa karena kaporit ya, dikasih kaporit, karena air PDAM misalnya yang dari keran itu mengandung kaporit. Nah ini misalkan kalau dikasih mentah-mentah, akumulasi nanti kaporitnya bisa bikin burung keracunan. Kemudian apalagi, biasanya air sumur. Nah, kadang-kadang untuk air sumur ini ada yang bagus, ada yang sedikit-sedikit agak bau apa ya? Bau logam, bau besi kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk kasus-kasus misalnya gua ambil contoh di kucing ya. Ambil contoh ini di kucing dulu. Jadi kucing ini ada yang memang dia susah pipis. Nah, di kantung pipisnya ini atau kantung kemihnya ini ada mineral-mineral, kemudian menyumbat. Nah, akhirnya susah pipis. Nah, setelah gue tanya biasanya gitu ya, ada beberapa yang memang dikasihnya itu air sumur. Nah, kenapa kok bisa gitu? Air sumur kan padahal bagus. Nah, jadi gini, ada air sumur itu beberapa yang mengandung mineral anorganik. Jadi mineral anorganik ini memang nggak bisa diserap di tubuh. Akhirnya dia terakumulasi sehingga bisa menyebabkan penyumbatan di saluran kencing. Ini ada case seperti ini. Akhirnya setelah diganti dengan air, ya setelah di treatment dulu tentunya ya, diganti dengan air yang lebih baik, bukan air sumur. Air sumur ini walaupun dimasak, kalau misalkan dia mengandung mineral anorganik, ya mineralnya nggak hilang gitu. Walaupun dimasak ya, kalau bakteri, protozoa, parasit mungkin mati. Tetapi kalau mineral anorganik ini walaupun direbus, dimasak, ini nggak bisa hilang. Nah, ini biasanya terdapat pada air sumur atau air tanah kayak gitu. Kemudian air apa lagi? Air yang tidak direkomendasikan ya, tadi air keran, air mentah ya, kemudian air sumur ya, ini kalau misalkan kalian yakin bagus ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan agak berbau ya mending jangan. Terus air apa lagi ya, air selokan udah pasti enggak lah ya, air selokan, air kolam ya ini enggak. Kemudian air apa lagi, air infusan sebenarnya sah-sah aja sih, tapi ya cukup mahal kalau misalkan kita mau kasih air infusan. Dan memang elektrolit ini kayak misalkan natrium klorida, kemudian apalagi ya, yang ringer laktat itu misalkan kita gunakan. Nah ini juga bisa mengakibatkan ketidakseimbangan elektrolit pada burung, misalnya kalium, terus misalnya natrium. Nah ini kalau misalnya udah nggak seimbang, nanti timbul gejala-gejala gangguan penyakit juga pada burung ya, yang tadinya kita niatnya
biar burungnya sehat, biar burungnya gacor misalkan untuk burung kicauan. Nah, ternyata malah ada ketidakseimbangan elektrolit ini bisa menyebabkan gangguan pada burung gitu. Kalau misalkan burungnya dehidrasi ya mungkin boleh lah ya dikasih, atau burungnya lemas bisa dikasih dextrose. Misalkan burungnya dehidrasi ya bisa dikasih RL atau NaCl. Nah, kemudian air apalagi? Ada lagi yang pakai air alkali yang pH-nya basa. Ini juga cukup baik dan cukup digunakan untuk dalam tanda kutip treatment ya, karena ya sesuai klaimnya pH basa ini bisa menetralkan kondisi burung yang misalkan lagi stres, lagi sakit. Karena pada saat burung stres ini biasanya pH-nya turun, cenderung lebih asam gitu pH tubuhnya ya. Nah, dikasihlah pH basa, pH yang tinggi alkali. Nah, sehingga burung bisa cukup kalau ngobatin sih nggak cukup membantu mengembalikan kondisi burung ke normal lagi kayak gitu. Nah, air pH basa juga oke. Kemudian air RO. Air RO ini sebenarnya air yang nggak ada kandungan apa-apanya gitu. Misalnya kalau air mineral kan ada mineral-mineralnya ya gitu. Kalau misalnya ada manis-manisnya lah gitu untuk yang salah satu merek tertentu. Tapi kalau misalnya air RO ini bener-bener air yang dibilang steril mungkin ya, bisa gitu dibilang steril, atau kayak mirip-mirip air destilasi, air suling, air aquades, mungkin mirip-mirip seperti itu air RO ini. Jadi memang nggak ada kandungan apapun. Nah, air RO ini baik untuk burung-burung yang memang misalnya dia mengalami gangguan ginjal, uric acidnya cukup tinggi. Ini tentunya dicek di dokter hewan ya, dengan pengecekan tadi misalnya darah kayak gitu. Nah, misalkan kondisi burungnya seperti itu, udah ada gangguan ginjal, air RO ini cukup bagus untuk minum harian burung tersebut. Nah, kemudian untuk air-air galon atau untuk air apa ya, ada yang kayak dispenser tetapi dari air keran terus disaring ya. Adalah merek tertentu yang bisa menyaring air keran mentah menjadi air yang siap minum. Itu juga cukup baik. Pernah gue di breeding farm lovebird menggunakan air seperti itu. Jadi air keran kemudian disaring. Nah, air saringannya ini ya digunakan untuk minum. Ya ini juga cukup baik karena ada beberapa penyaringan, misalnya penyaringan mekanis, kemudian penyaringan biologis atau kimia lah gitu ya pokoknya. Tapi ini juga cukup rekomendasi untuk minum harian. Jadi aman-aman aja kalau misalkan mau dipakai. Nah, kemudian air-air yang yang dicampur misalkan dengan vitamin atau dengan obat. Nah, biasanya nggak masalah sih misalkan kita mau kasih vitamin lewat air minum. Itu boleh, tetapi dengan catatan vitamin ini kalau misalkan udah larut di dalam air, hindari terkena sinar matahari langsung. Misalkan ada air yang udah dikasih vitamin nih, nah jangan sampai kena matahari langsung karena bisa merusak beberapa jenis vitamin kalau misalkan kena matahari langsung ya gitu. Kemudian jangan terlalu lama juga untuk memberikan vitamin dalam air minum. Misalkan seharian nih ya, dari pagi sampai malam nggak diganti airnya. Jadi sebaiknya memang kalau misalkan ngasih vitamin, malamnya itu burung dipuasain dulu. Jadi pagi-pagi kita kasih minum yang udah dicampur vitamin, baru diminum. Nah, siang atau sorenya diganti aja pakai air biasa. Kecuali memang anjuran atau dosisnya itu 2 kali sehari. Jadi pagi dikasih, nah sore itu diganti lagi. Jangan vitamin yang dari pagi sampai malam itu tetap yang nggak diganti. Dan ini juga bisa menghindari pup soup gitu. Jadi kadang-kadang burung tuh ada yang makan dicemplungin ke air, atau ada yang minum sekalian mandi campur juga sama pup. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu, dan ini mengganti air minum sehari 2 kali itu paling minimum ya gitu. Jadi jangan sampai sehari sekali. Nah, gue pernah ada kasus gitu dulu pas awal-awal gue masuk ke breeding farm lovebird ya, kita sebut aja, yang mungkin yang pernah ngikutin gue pasti tahu gue dulu kerja di farm mana gitu ya. Nah, jadi case-nya waktu itu owner nyari dokter hewan, kemudian keluhannya itu anakannya itu mati hampir tiap hari. Jadi tiap hari mati itu nggak 1, bisa 2, 3, bahkan 5 gitu. Nah, sebulan itu bisa sampai
banyak yang mati itu. Nah, kalau misalkan pada saat itu lovebird dengan harganya yang ya, tahu sendirilah 2017, 18, 19 harga lovebird itu lagi edan-edannya. Nah, seandainya si anak-anak ini dulu ya bisa hidup dan terjual katanya gitu, itu kurang lebih mungkin bisa ngasih pemasukan sekitar 300-an juta lah gitu. Nah, owner nyari dokter hewan yang bisa ngebantu gitu ya, ngebantu ini biar nggak pada mati. Kenapa sih gitu? Nah, setelah ditelusuri apa-apanya ya, tentunya kita ambil sampel dari anakannya, anakan yang mati kita nekropsi, terus kita biopsi, kita bawa organ hati, terus kita uji ke lab seperti itu, biar tahu apa nih bakterinya, biar kita bisa pengobatannya itu tepat. Nah, selain itu, selain uji lab seperti itu, kita juga cek airnya. Kita cek airnya, kita cek feses burungnya. Nah, gue sendiri waktu itu ngeliat kondisi airnya yang pertama. Gue curiga airnya. Pas gue tanya, airnya berapa kali sehari diganti. Dan ternyata airnya itu cuman diganti 1 kali sehari. Dan kalian tahu sendiri bahwa airnya itu udah jadi pup sup, udah hijau gitu ya. Hijaunya ya karena kecampur sama kotoran tadi. Nah, dengan ngelihat kondisi seperti itu, akhirnya gue saranin ke ownernya, ini minum nggak bisa, cuma sekali doang. Jadi harus diganti 2 kali. Nah, akhirnya mereka ganti memang 2 kali sehari. Jadi pagi sampai sore lah gitu. Kemudian malam ya, yang shift siang malam itu juga ganti lagi. Jadi 2 kali sehari. Dan ternyata setelah itu, setelah pengobatan dan lain-lain, cukup signifikan. Banyak anakan yang hidup gitu. Dan terakhir sempat bilang ya bosnya di suatu seminar gitu, setelah gua gitu, maksudnya bosnya ya, setelah gua pakai dokter hewan ternyata memang ada perkembangan, ada peningkatan sampai 40% dalam produksi. Bayangin waktu itu lovebird lagi satu ekornya aja ada yang sampai 100 juta untuk biola parblue. Jadi bayangin pada saat itu naik 40% dengan harga yang seperti itu. Ya akhirnya gila lah gitu. Pokoknya untungnya banyak banget. Soalnya waktu itu kan nggak sampai kejual gitu karena anaknya mati. Dan matinya itu karena omfalitis. Omfalitis itu biasanya istilahnya si kuning telurnya terinfeksi gitu. Jadi kuning telurnya terinfeksi, akhirnya masuk ke pembuluh darah dan anaknya kurang dari seminggu itu mati. Dan kasusnya hampir 90% waktu gua ke sana melihat itu omfalitis. Nah, tetapi omfalitis ini biasanya bawaan dari induknya. Jadi pada saat induknya nelor diturunkan ke anaknya. Jadi anaknya ini udah terinfeksi di dalam telur. Itu yang parahnya gitu. Jadi mau anaknya diobatin pada saat itu pun itu susah. Memang dia udah terinfeksi dari zaman telur gitu. Nah, akhirnya kita bantai semua. Kita treatment induknya. Nah, induknya di treatment, hasil uji lab apa bakterinya, terus antibiotiknya yang cocok seperti apa, vitamin kita kita kasih, probiotik juga kita kasih, desinfektan kita kasih juga tiap hari gitu ya. Nah, setelah di treatment seperti itu ternyata memang alhamdulillah ada peningkatan tadi ya yang sampai bos bilang itu 40%. Jadi sebulan itu yang gua catat gitu ya. Karena tiap bulan itu kan kita catat itu anakan ya bisa dari jumlah total itu ya sekitar 500 populasi semua indukan itu. Nah, per bulan itu selalu di atas 100 ekor anakan yang hidup, 120, 130. Dan tingkat kematian itu paling tinggi pada saat itu dengan jumlah produksi itu di bawah 10%. Paling tinggi gue waktu itu kalau nggak salah 7%. Karena target dari owner waktu gue mau masuk, gue tanya, Bu, Pak, outputnya mau seperti apa? Target kematian mau berapa banyak gitu kan maksimal. Kata ownernya, maksimal 10% deh dok katanya. Oke, berarti kalau misalnya 100 anak lahir per bulan, maksimal itu 10 ekor. Nah, tetapi selama gue di sana 2 tahun itu maksimalnya yang pernah gue catat itu cuman 7% ya, 7% gitu. Nah, jadi gitu, betapa memang air ini sangat berpengaruh pada kesehatan burung. Mau di burung
apapun, burung parrot, burung predator, burung kicau, apalagi ya burung-burung kecil, ini air itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi air ini bisa membunuh dan juga bisa bikin sehat gitu. Membunuh apa? Kalau misalnya tadi ya kotor, sumbernya nggak jelas, terus kitanya jorok, kemudian airnya tercemar. Nah, ini jelas bisa membunuh burung kita gitu ya. Tetapi kalau misalnya airnya bagus, bersih, terus kita kasih vitamin juga sesuai dosis dan sesuai apa? Sesuai aturan. Nah, ini bisa membuat burung kita tetap sehat kayak gitu. Nah, jadi gitu. Tadi cerita gua tentang di Lovebird itu akhirnya bisa naiknya ya begitu signifikan karena memang benar-benar berpengaruh ini air. Karena ya nggak salah ya, air disebut sebagai sumber kehidupan ya bukan cuma buat manusia tetapi buat burung dan hewan dan tumbuhan pun cukup butuh, bukan cukup, sangat butuh air kayak gitu guys ya. Nah, apalagi ya, ya mungkin segitu sih. Jadi gue ingin menyampaikan bahwa air ini sangat-sangat vital pada saat kita melihara burung. Nah, ada orang yang bilang untuk burung-burung kayak misalkan burung hantu lah gitu ya. Ada orang yang bilang burung hantu mah nggak pernah minum katanya, karena apa makanannya kan hewan hidup gitu ya, udah dapat dari darah gitu misalkan. Nah, nggak ada makhluk hidup yang nggak butuh air ya. Jadi kita misalkan piara burung predator, misalkan makanannya ayam hidup atau misalkan hewan hidup mencit segala rupa, nah tetap mereka butuh air buat mandi, buat minum tentunya kayak gitu. Jadi air itu ya sangat penting. Tadi gue bahas tentang pentingnya air seperti apa. Jadi silahkan kalian cek kembali ke diri kalian masing-masing, apakah air yang gue kasih udah sesuai apa belum, apakah cara gue memberikan air udah sesuai apa belum, apakah penggantian air setiap harinya udah sesuai atau belum, apakah air yang gue kasih ini aman atau tidak aman. Kayak gitu guys. Semoga self podcast kali ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih udah nonton. Bye.